Perangilah orang-orang musyrik semuanya, bunuhlah orang-orang musyrik semuanya kafah secara total, jangan ada yang tersisa. Kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka memerangi kamu secara total. Nah ini berarti dari ayat itu Al-Quran menggambarkan Islam yang tidak memulai lebih dulu, mengatakan kalimat yang benar, mengatakan kalimat yang apa? Kebenaran terhadap para penguasa yang zalim. Ini juga bagian daripada jihad fisabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumah, yas'a, berusaha, bekerja, walati, demi anak-anaknya, fahuwa fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Geria Lebakwangi yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka sholat subuh berjamaah, dilanjutkan taklim pagi ini dalam kajian ayat-ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Mari kita bersama-sama, ini bagian daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka meningkatkan iman dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Patutlah kita mengucapkan kalimat syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah berkenan melimpahkan nikmat dan karunia-Nya yang lain kepada kita semua. Amin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di hari kiamat kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan pertolongannya berupa syafaat, sehingga meringankan beban kita nanti apabila kita dikumpulkan ke padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita selama masih hidup. Itulah satu-satunya harapan kita, hanya rahmat Allah dan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang akan mendapatkan hal itu. Hadirin jemaah sekalian, mari kita lanjutkan alim kali ini An-Nisa ayat 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyuqatil fi sabilillahi alladhina
yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'ti ajran 'azima. Wa ma lakum la tuqatilu fi sabilillahi wal والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فليقاتل في سبيل الله الذين يشربون الحياة الدنيا بالآخرة. Falyuqatil maka becik perang sira fi sabilillah ing dalam sabilillah jalan Allah. Tujuannya apa? Li'ila idinihi karena kanggo mulyaake ninggiake agamane Allah. Alladzina rupane wong akeh yasrabuna kang padumukan sapa ladina ayyabiuna padha transaksi kabeh sapa ladina sikan al hayatad dunya ing keuripan dunya bil akhirati ditukar dengan bil akhirati kelawan kehidupan akhirat. Waman lan sapane wong yuqatil kang perang sapa man fi sabilillah ing dalam dalane Allah fayuqtal mongko terbunuh mongko den bunuh ai yustasyhadu dianggap mati syahid au yaghlib utawa menang sapa ayat faru terse ngalake sapa man bi atui kelawan musliman fasaufa nuti moko bakal awe ingsun Allah ing man awe ajron ing ganjaran adiman kang agung ail sawaban jazilan terse ganjaran kang agung. Fal yuqatil fi sabilillah makandanya dia mengerjakan berangkat perang untuk di jalan Allah, perang sabilillah. Tujuannya apa? Untuk membela agama Allah, li'ilahi dini. Siapa itu mereka? Alladzina yashrunal hayatad dunya bil akhirah. Hendaknya ketika mereka itu mengerjakan tugas mulia perang sabilillah, mereka menukar kehidupan dunia dengan menukar kehidupan akhirat yang akan didapat nanti. Wa may yuqatil fi sabilillah, barang siapa yang berjuang di jalan Allah, fayuqtal maka mereka dia terbunuh. Kalau mereka terbunuh, yustasyhadu dianggap mati syahid. Aw yaghlib, kalau tidak terbunuh berarti mereka masih hidup. Aw yaghlib, mereka bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Kalau sudah seperti itu balasan Allah apa? Fasaufa nu'ti ajran azima, Allah akan. Saufa ini berarti apa? Tandanya kalimat fi'il saufa. Ini kalimat saufa artinya apa? Masa yang akan datang.
masa yang akan datang itu bisa juga kehidupan kita yang akan datang di dunia maupun kehidupan kita nanti kelak di hari kiamat. Apa? Nuktihi ajron azima, Allah akan memberikan pahala yang besar. Pahala yang besar klimaknya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat ini menerangkan tentang perintah Allah dan Rasulnya terhadap orang-orang yang benar-benar imannya teguh, iman pada Allah dan Rasulnya. Yang ayat sebelumnya, orang-orang yang apabila diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban perintah Allah, di sini dicontohkan apa? Kewajiban untuk melaksanakan perang jihad fisabilillah, angkat senjata ketika itu di masa Nabi. Tapi ketika mereka diperintah untuk melaksanakan kewajiban membela agamanya, mereka ada yang mengatakan ya, ada yang apa? Ada yang enggan, ada yang benar-benar nggak mau. Karena apa? Didasari imanan yang lemah, terutama mereka apa? Yaitu orang-orang munafik. Dan ayat sebelumnya dikatakan orang termasuk ciri orang munafik, kelakuan orang munafik. Apabila mereka diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban yang agak berat, apalagi berat, di situ dicontohkan perang langsung melawan orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Mereka nggak mau. Justru apabila teman-teman mereka dalam kondisi perang mereka kalah, mereka mengatakan alhamdulillah, untung aku nggak ikut perang, aku masih hidup, aku masih selamat. Kalau kelompok yang melaksanakan tugas mulia itu mendapat kemenangan, mereka nyesel. Kalau kamu itu masa ikut. Dan ini diperintahkan fal yuqatil fi sabilillah, hendaknya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu fal yuqatil fi sabilillah, kamu berangkat perang secara sungguh-sungguh untuk membela agama Allah. Tujuannya apa? Yasrunal hayatad dunya bil akhirah, mereka rela menukarkan kehidupan dunia yang selama ini dihadapinya, ditukarkan dengan kehidupan akhirat. Maksudnya apa? Kondisi yang saat ini kita lakukan karena menghadapi dalam peperangan. Kalau perang itu kan ada dua kemungkinan, kalau nggak menang ya kalah, kalau nggak kalah ya menang. Kalau kalah, kemungkinan besar mereka akan terbunuh. Kalau mereka terbunuh sudah diberikan apa? Catatan oleh Allah. Kalau toh kalian nanti di medan pertempuran itu meninggal, mati terbunuh, yustasyadu, dianggap mati syahid. Orang mati syahid jaminannya adalah surga. Bahkan orang yang mati syahid itu mereka masuk ke dalam surga di ghairi hisab, sehingga banyak malaikat penjaga pintu surga bertanya, kok tiba-tiba kamu ada di sini? Apa keistimewaanmu? Aku adalah mati syahid. Orang-orang mati syahid balasannya adalah mereka masuk ke dalam surganya Allah bi ghairi hisab. Kalau toh mereka tidak mati terbunuh, au yaghlib, mereka masih diberikan apa? Diberikan umur panjang, hidup selamat, akan diberikan apa? Pahala oleh Allah yang sangat besar, pahala di dunia maupun pahala di akhirat. Karena pada zaman Nabi, ketika Nabi menyerukan ayo berjuang melawan orang-orang kafir, melawan orang musyrik, karena mereka sudah menghancurkan kita, mereka sudah merusak agama kita, dan mereka benar-benar mengawali semuanya itu. Ketika itu semuanya Nabi angkat tangan. Maksudnya angkat tangan, gimana? Saya daftar pertama Nabi. Saya yang pertama.
Kemudian ada sahabat Nabi yang kebetulan kakinya dibuat jalan itu susah. Kakinya dibuat jalan itu susah. Mungkin kalau sekarang itu kakinya nggak stroke atau kena lumpuh, pokoknya pincang jalannya sehingga tidak bisa maksimal. Kemudian diseleksi Nabi yang sehat, lanjut, kamu lagi kakinya sakit mungkin. Setelah yang lain sudah diseleksi semua, yang pincang tadi bertanya, ya Rasul, kenapa saya tidak diizinkan untuk perang? Oh, kamu lagi udzur. Enggak, kamu dimaafkan. Walaupun kamu tidak berangkat untuk angkat senjata, tapi niat kamu sudah seperti itu, kamu dicatat sebagai orang yang giat fisabilillah. Sehingga sahabat tersebut, ya Nabi, ya Rasul, izinkan saya untuk angkat senjata walaupun kaki saya pincang. Saya rindu nanti menginjakkan di surga dengan kaki saya yang pincang ini. Jadi walhasil itulah semangatnya para sahabat ketika ditawari, ayo perang, angkat senjata melawan musuh. Namun itu perang yang dilaksanakan Nabi ketika benar-benar Islam diperangi. Kalau perang Islam tidak diperangi, Nabi tidak akan melaksanakan peperangan. Untuk melaksanakan perang angkat senjata, Nabi mendapatkan perintah ayat untuk perang ini ketika Nabi sudah di Madinah. Ketika di Mekah belum ada ayat perintah untuk angkat senjata perang melawan orang musyrik. Belum. Karena apa? Nah itulah Allah Maha Tahu. Nah, ketika Nabi di Madinah, ketika Nabi di Mekah belum mendapat kekuasaan secara total, secara penuh. Banyak mendapat intimidasi, mendapat teror, ancaman, Nabi akan dibunuh, orang-orang yang beriman pada Nabi itu akan dibunuh, sehingga Nabi hijrah. Nah, ketika di Madinah Nabi membuat satu negara, kemudian satu negara apa syaratnya? Sudah ada tanah air, ada daerah, kemudian ada masyarakat itu kan ketika di Madinah belum semuanya total masuk Islam. Ada yang beriman, ada yang belum beriman. Ada yang beriman, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi. Berarti masih beragam. Yang ketiga, ada undang-undang. Jadilah Nabi membuat negara Madinah. Telah terbentuk menjadi negara sepakat. Kemudian Nabi untuk memperluas wilayahnya, untuk menyebarkan dakwah agama. Soal si raja masih belum Islam, ada raja yang masih dolim, kirim utusan, raja aslim tuslam, wahai raja, hendaklah engkau masuk Islam, engkau akan selamat. Kalau raja tersebut masuk Islam, raja selamat, semua warganya dilindungi Islam. Kalau tidak mau masuk Islam, kata Nabi, ya udah kita saling berdampingan, saling menjaga perdamaian, tidak langsung diperangi. Kalau menyatakan tidak mau masuk Islam, tapi mereka menyatakan diajak berdampingan, diajak berkomunikasi, hubungan damai, mau, Nabi oke kalau begitu. Tapi kalau mereka tidak mau menyatakan Islam, tidak mau damai, memerangi, ya ini yang dianggap wajah itu, baru turun perintah berperang. Perang tersebut karena apa? Islam yang tidak memulai, tidak, karena apa? Orang-orang yang benci terhadap Islam yang
Makanya pada saat itu senantiasa berdamai, hidup rukun, walaupun bersama orang-orang yang belum pernah Nabi ketika ini menggambarkan bahwa kita selalu menunjukkan kedamaian, kebersamaan, walaupun tetangga kita itu Nasrani, tetangga kita Majusi, tetangga kita Yahudi, asal mereka tidak memusuhi Islam secara terang-terangan, memerangi Islam secara terang-terangan, karena dalam perintah untuk jihad itu zaman Nabi perang secara langsung membawa senjata di depannya menghadapi musuh. Tapi sekarang sudah tidak menemukan zaman seperti itu. Dan jihad kita di jalan Allah itu banyak tidak harus demikian. Seakan-akan jihad perang seakan-akan hal-hal yang sangat menakutkan, pakai senjata, kemudian tampak muka yang serem, seakan-akan menimbulkan membunuh orang dan sebagainya. Islam tidak mengatakan seperti itu. Wadzalikal amsalul jihad fil Islam, ada beberapa contoh jihad yang ada dalam Islam. Yang pertama yaitu tadi al jihadu fi sabilillah, angkat senjata kalau memang agama kita orang Islam dimusuhi secara terang-terangan. Kita harus angkat senjata, harus memerangi. Walaupun mereka itu memerangi agama kita atau memerangi negara kita. Contoh umpamanya di daerah kita ini Lobakwangi, tempat tinggal kita kita nggak ngapa-ngapain, nggak merasa berbuat salah, nggak ada masalah. Tiba-tiba ada orang dari mana nyerang, ya kita wajib melindungi, wajib membela lingkungan kita. Kita nggak apa-apa kok diserang, kita nggak apa-apa. Diselesaikan dulu, mereka kalau dia nggak diajak damai nggak mau perang, ya udah perang. Karena mereka yang memulai. Karena dalam ayat yang lain perintah ayat Al-Quran untuk angkat senjata, membunuh orang-orang yang tidak beriman, membunuh orang-orang musyrik. Qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Qatilul musyrikina kafah. Perangilah orang-orang musyrik semuanya, bunuhlah orang-orang musyrik semuanya kafah, secara total, jangan ada yang tersisa. Kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka memerangi kamu secara total. Nah, ini berarti dari ayat itu Al-Quran menggambarkan Islam yang tidak memulai lebih dulu. Islam dihajar lebih dulu, diserang lebih dulu. Kama yuqatilunakum kafah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu semua lebih baik daripada buat kalian in kuntum ta'lamun, jika kalian mengerti. Itu di antaranya jihad bisa yang pertama. Yang kedua al jihadu fil ibadati li taatillah. Kita beribadah taat kepada Allah, ini juga jihad. Nah, kita jihad. Kita keluar dari Roma untuk menuntut ilmu, majlis taklim, majlis zikir, itu juga bagian daripada jihad fi sabilillah. Man kharaja min baitihi fi thalabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia termasuk dihitung perang sabilillah, termasuk sabilillah hatta yarji'a, sehingga kita pulang. Berarti selama kita duduk di majlis taklim ini terus ditangkap sabilillah.
dianggap sabillah terus, berarti yang lama duduknya Pak masjid Pak ya. Nah, kalau duduknya sebentar dicatatnya sebentar, tapi kalau duduknya lama dicatatnya lama. Pak Lusi ini duduknya di masjid dari jam subuh, dari jam 4 sampai nanti jam 7. Hatta yarji'a, sampai kita pulang ke rumah. Kembali lagi, itu bagian daripada jihad fi sabilillah. Al jihadu liqaulil haqqi li umara'id dhalim. Mengatakan kalimat yang benar, mengatakan kalimat yang apa? Kebenaran terhadap para penguasa yang zalim. Ini juga bagian daripada jihad fisabilillah, atau yang dikenal dengan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu baik terhadap apa? Orang yang beriman maupun terhadap orang yang tidak beriman, terhadap sesama maupun terhadap orang yang punya jabatan. Nah, itu semua masuk kategori jihad fi sabilillah. Kemudian al-jihadu liwalidayhi, al-jihadu liwalidayhi, berjuang untuk membahagiakan orang tua, berjuang untuk membela orang tua. Ini juga bagian daripada jihad fi sabilillah. Kemudian ada lagi al-jihadu fin nafsi, berjuang melawan hawa nafsu. Yang sekarang yang kita alami, nah ini paling tidak minimal apa? Berjuang untuk melawan hawa nafsu, kemudian berjuang untuk mempertahankan kualitas kita dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kadang dalam perjuangan tersebut, dalam jihad tersebut, baik secara umum maupun secara khusus, itu sebenarnya benar kalau tidak dasar dengan iman, tidak dasar dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain dikatakan kutiba alaihimul qital, kutiba diwajibkan, ay furido alaikumul, terhadap kalian al-qital, perang. Yang maksud perang itu perang melawan hawa nafsu, perang melawan keangkaran kemurkaan, perang melawan kebodohan, perang melawan kejahilan, perang melawan apa? Sesuatu yang tidak benar yang ada di sekitar kita. Kutiba alaihimul qital. Tapi memang apa? Angkat senjata perang melawan sesuatu itu wa huwa kurhul lakum. Itu sangat apa? Sangat apa? Tidak menyenangkan, Maunya mah kita mah damai, adem, ayo, nggak ada pergolakan, nggak ada yang berantem, ya Pak, nggak ada yang berselisih, semuanya nyaman, nggak seperti itu. Itulah sudah Allah memberikan kehidupan di dunia kepada kita semua ini sudah sepasang. Ya, tidak selamanya itu apa? Adem ayem terus. Ya, ada kalanya apa? Seperti itu. Ada kalanya damai, ada kalanya ada kalanya menang, ada kalanya kalah. Itu sudah apa? Sudah setuju. Wa asa an taqru syai'a wa huwa khairul lakum. Barangkali yang kamu itu tidak suka, itulah khairul lakum, baik bagi kalian. Mungkin saya ini nggak suka sesuatu yang ada di hadapan kita, tapi mungkin itu yang ada di hadapan kamu itu apa? Menjadi baik buat kalian. Dan sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mungkin yang kamu cintai, yang kamu sukai, yang kamu jadikan apa favorit, itu nanti yang akan kamu akhirnya menjadi benci, kamu tidak senang. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Semua itu sudah Allah ketahui. Allah Maha tahu, Maha mengetahui, dan kalian tidak mengetahui. Itu adalah apa? Perintah kalimat
perintah dalam jihad fi sabilillah. Tujuannya apa? Tidak lain adalah apa? Li'ila idinihi, untuk memuliakan agama Allah, membela agama Allah, menjunjung agama Allah. Karena agama yang diridhoi oleh Allah tidak lain adalah agama Islam. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Wa ma lakum lan wa ma ay istighfar. Wa ma utawi apa to lakum ikut teket di sira kabeh, la tuqatiluna ora padha perang sira kabeh. Ay istifhamun manya lawan man istifham pertanyaan. Tujuannya apa? Taubikun, untuk sebagai pencelaan. Ay laman ala umil kita, lamannya orang kangalang timojul lakukan kita, tidak ada penghalang bagi kamu untuk berperang. Jadi maksudnya apa? Kenapa kamu tidak berangkat? Kenapa kamu tidak berangkat? Padahal kamu sehat, padahal kamu kuat. Kenapa tidak pergi? Tidak ada penghalang secara fisik, secara apa? Secara kasat mata, kesehatan, nggak ada penghalang. Kenapa kamu nggak pergi? Fi sabilillah, dalam perang sabilillah. Fi takhlisil mustad'afina, ing dalam membebasake wong kang padha lemah. Nah, tujuannya apa? Kenapa kamu tidak berangkat? Kenapa kamu tidak angkat senjata? Tujuannya apa? Untuk membebaskan orang-orang yang lemah. Di antara orang lemah mencari jali, saking pura-pura lanang, laki-laki yang sudah tua, yang sudah undur, mungkin karena sakit, karena penyakit, karena kekuatannya sudah lemah. Wan nisa'i lan waton, kaum perempuan juga termasuk apa? Nah, seorang yang dimaafkan oleh Allah untuk tidak pergi angkat senjata melawan musuh. Wal wital dan anak-anak. Nah, itu semua orang-orang yang lemah yang harus dibebaskan, yang harus diberikan perlindungan, yang harus diberikan pertolongan. Ini menggambarkan bahwa apabila kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menolong terhadap orang-orang yang lemah, di antara seperti itu. Orang-orang yang lemah ini apa relatif, mungkin orang itu udah dari fisiknya kuat, sehat, tapi emang sudah lemes, ya sudah loyo, kurang vitamin kali ya, kurang vitamin, ngantuk terus ya, tidur terus, sama orang kalau lagi kerja begitu, tidur mana ngantuk terus, tidur terus. Alladzina rupane wong habisahum kang nan ing ladina sapa kufar anu jauh sang hijrah wa adu lan lakan sapa kufar hum ing ladina. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu orang-orang yang tertindas, orang-orang yang lemah, gambarnya contohnya seperti itu tadi. Kemudian Ibnu Abbas nyaut, "Qultu ana wa ummi minhum." Ibnu Abbas termasuk Nabi. Ya Rasulullah, saya termasuk dalam golongan itu. Ibnu Abbas mungkin kita udah tahu, terkenal. Ibnu Abbas adalah sahabat Nabi yang paling muda. Ibnu Abbas ini termasuk sepupu Nabi. Dia masih muda. Ketika Ibnu Abbas lahir, itu Nabi sudah diangkat oleh Allah menjadi Rasul 10 tahun. Itu bayangin Pak, Nabi Muhammad sudah menjadi Rasul selama 10 tahun di Mekah, Ibnu Abbas baru lahir. Berarti ketika Nabi di Madinah, Ibnu Abbas ketika Nabi Muhammad ketika di Madinah sampai akhir tugasnya, kira-kira Ibnu Abbas umur berapa tahun? Sekitar baru balik, belum balik ya, belum balik. Tapi
anak seusia Ibnu Abbas itu manjur karena doa Nabi. Manjur ketika doa Nabi, ketika masih anak kecil, Ibnu Abbas masih kecil, ya, Nabi bilang, ya Allah berikan kecerdasan anak ini dalam menangkap segala ilmu. Doanya makanya anak-anak kita ya, seperti contoh anak kecil yang sering main di masjid, ya, bahkan kita juga kadang-kadang sering marahi, ya, kalau habis sholat udah luar sholat masih bercanda saja, yaitu bagian daripada membuka ladang amal ibadah kita. Biarkan mereka tetap ke masjid aja, karena dia ke masjid itu tidak tahu tujuannya untuk sholat, biar diterima beribadah, enggak, penting ketemu temannya. Coba kalau temannya nggak pada masjid, nggak ada. Karena itu adalah apa? Semoga anak-anak kita, ya, yang seperti itu, semoga kelak menjadi anak-anak yang seperti Ibnu Abbas yang akan pendidikan menjadi orang yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Hanya kami mohon untuk bapak-bapak apabila sholat jamaah yang ada di barisan belakang melihat anak seperti itu, ya tolong dibilangin. Pokoknya yang bapak yang kiranya datangnya sholat jamaah paling belakang, kalau ada anak seperti itu, minta tolong dinasihati. Karena kalau kita nasihati mereka mau, itu juga kita mendapat pahala. Itu ya, mendapat pahala. Ibnu Abbas mengatakan, kuntu ana wa ummi minhum, ya Rasul, saya termasuk golongan itu. Karena apa? Ketika Ibnu Abbas masih kecil bersama ibunya ditinggal hijrah Nabi ke Madinah, itu Ibnu Abbas bersama ibunya masih di Mekah. Mereka ditindas oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, kuntu ana wa ummi minhum, saya termasuk golongan itu ya Rasul. Alladzina yaquluna, kemudian orang-orang yang merasa tertindas selama itu, alladzina yaquluna, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana Rabbana akhrijna min hadhil qaryah, Rabbana duh pangeran kita, akhrijna keluarkan kami, mugi panjenengan ngetokake dumateng kula min hadhil qaryah saking iki bisa, ya Allah berikan kami bisa keluar dari negeri ini yang tertindas. Siapa nindas? Adzalimi ahluha, itu orang-orang yang penduduk negerinya itu saling menzalimi, saling menganiaya. Hanya doanya Rabbana akhrijna min hadhil qaryah dzalimi ahluha, keluarkanlah kami dari negeri ini karena orangnya pada berbuat zalim kepada kita. Bil kufri, karena apa? Kekufurannya karena tidak ada rasa iman, tidak ada keyakinan, kepercayaan pada Allah dan Rasul. Kemudian doanya lagi, waj'al lana min ladunka waliyan, waj'al mugi dadosaken panjenengan lana marang kita min ladunka saking sisi panjenengan waliyan, penolong, pelindung. Ya Allah, berikan kepada kami di sisimu seorang pelindung. Jadi pada waktu itu seakan-akan mereka tertindas, ya Allah berikan kepada kami seorang penguasa, seorang pemimpin yang bisa melindungi kami, Ya tawalla umurona, kang bisa ngatur sapa walian umurona ing pira-pira perkara kita, sehingga orang-orang yang pemimpin tersebut bisa mengurusi segala urusan kami, bisa mengatur segala urusan kami, mengatur segala hal, segala macam, kalau ekonomi, keamanan, kemudian dan lain sebagainya. Waj'al lana min ladunka nasira, waj'al mugi dadosaken panjenengan lana marang kita min ladunka saking
sisi panjenengan nasiron seorang penolong. Ya Allah, berikan kepada kami dari sisimu nasiron sebagai orang yang mampu membela kebenaran. Yamna'una minhum, karena mereka nanti itu akan membebaskan kami dari orang-orang yang senantiasa menganiaya kami. Itu doa orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terzalimi. Sekali lagi, kemudian doa tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga itulah terjadinya Mekah bisa dibebaskan, sehingga terkenal dengan peristiwa Fathu Makkah. Itu berdasarkan Allah mengabulkan doa orang-orang yang tertindas, baik mereka itu beriman kepada Allah maupun tidak beriman, terutama doa orang-orang yang beriman kepada Allah. Makanya dalam hadis, doanya orang yang zalim itu mustajab, walaupun mereka itu orang yang tidak beriman. Apalagi doanya orang beriman didolimi, tambah mantap doanya. Itu banyak. Waqad istajaballahu du'a'ahum, dan Allah mengabulkan doanya orang-orang yang terzalimi tadi. Fayassara li ba'dihim al-khuruja, kemudian orang-orang yang merasa tertindas tersebut diberikan kemudian oleh Allah bisa keluar dari segala kesulitan. Hanya bisa hijrah, ada yang bisa hijrah ke Madinah, termasuk Ibnu Abbas bersama ibunya bisa hijrah ke Madinah. Waktu itu Ibnu Abbas ya masih usia kelas belum sampai lulus SMP. Diberikan kemudahan oleh Allah, dan termasuk Ibnu Abbas adalah orang yang berada dalam kondisi tersebut. Karena Ibnu Abbas kecil ini anaknya senantiasa mengikuti majlis Nabi, sehingga mustajab dengan doa Nabi. Semua apa yang dilihat oleh Ibnu Abbas itu ingat. Makanya sehingga Ibnu Abbas termasuk perawi hadis yang mutawatir. Sepeninggal Nabi, sehingga para sahabat termasuk Abu Bakar, Umar, apabila menemukan persoalan yang kurang cocok, kurang pas, perlu masukan dari para sahabat, termasuk sahabat kecil ini Ibnu Abbas dimintai pendapat. Ibnu Abbas begini. Wa wallah lan ngangkat sapa sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengangkat seorang pemimpin namanya Itab bin Asif, fa ansafa madlu ma'hum min dzalhim, kemudian seorang yang diangkat oleh Nabi untuk membebaskan orang-orang yang berbuat zalim, membuat semena-mena. Akhirnya mereka tugas tersebut dilaksanakan dengan baik. Jadi ibaratnya kalau setelah beberapa presiden mengangkat menteri supaya ngatur, nih bantu kerjaan presiden. Nah, kalau kerjanya nggak selesai, nggak beres, nah, akhirnya direshuffle, diganti. Karena termasuk Itab bin Usaid ini termasuk seorang yang diangkat oleh Nabi, dia bisa dipercaya, bisa melaksanakan tugas secara baik. Akhirnya semua orang-orang yang tertindas pada saat itu bisa diselesaikan dengan baik. Yang mudah-mudahan kita senantiasa termasuk orang-orang yang diberikan bimbingan oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, walaupun kita tidak pernah melakukan angkat senjata perang melawan orang-orang musyrik seperti zaman Nabi, minimal dari pintu-pintu jihad fisabilillah, dari pintu-pintu jihad fisabilillah yang lain, termasuk keluar kita dalam rangka mencari rezeki untuk menghidupi anak-anak kita, ini juga jihad fisabilillah.
Barang siapa yang keluar dari rumah yas'a, berusaha, bekerja, an walati, demi anak-anaknya, bahwa fisabilillah. Seandainya semua kalau mau seandainya saat itu Allah menghendaki umur kita sudah tidak ketemu lagi keluarga, bahwa fisabilillah, kita dicatat oleh Allah apa seperti sabilillah. Walaupun wa in kana yas'a, wa in kana kharaja yas'a ala nafsi, walaupun seandainya kita keluar dari rumah bekerja kemudian untuk diri kita sendiri, mungkin masih bujang, belum punya anak, belum punya keluarga, belum punya tanggungan, bekerja untuk diri sendiri. Tujuannya apa? Ya'rifuha fa huwa fi sabilillah. Tujuannya apa? Kalau dia bekerja, punya duit, enggak dilecehkan orang, menjaga martabatnya, fa huwa fi sabilillah, dicatat masuk fi sabilillah. Yang terakhir, man wa in kana kharaja yas'ariyan wa mufakhiratan. Kalau orang tersebut baik yang punya tanggungan maupun yang belum punya tanggungan, keluar dari rumah bekerja mencari rezeki untuk menafkahi anak-anak dan keluarganya, tapi tujuannya apa? Riyaan wa mufakhiratan, dia pamer, biar dianggap, wah, biar orang lihat kerja saya udah mapan, ya, gaji saya mau udah gede, ya, saya mau udah punya posisi, ya, bangga. Kalau udah seperti itu bukan fisabilillah, fahuwa fisabilis syaiton. Itu jalan ajaran setan. Kalau sudah seperti itu nanti apa? Timbulnya sesuatu yang tidak apa? Yang tidak baik. Maka semuanya berangkat diawali dengan bismillahnya, karena Allah bismillahirrahmanirrahim, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Kemarin disampaikan, kalau kita mengerjakan sesuatu, kita libatkan nama Allah, situ Allah akan menurunkan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim itu menandakan ibadatu bi bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami mengawali segala sesuatu dengan melibatkan Engkau. Kita melibatkan nama Allah, Allah ikutkan keberkahan yang Allah turunkan kepada kita. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah wallahu a'lam bishawab. Yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada satu ayat dua ayat dalam kajian pagi ini, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula kita sampaikan kepada bapak, ibu-ibu jamaah masjid Al-Ikhlas yang sekiranya sudah bisa mengisikan sebagian rezekinya untuk acara subuh berkah ini, mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya fatahul alim, iftah lana wa qariba wa alimna wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasba', wa min tu'anin la tajaba, min lisanin la yarba', rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aqbal auladana wa kalamana wa anhu bayyina wa man hadara bi ajil jama' min ahli ilmi wa ahli ibadah wa ahli iman wa ahli rizqi wa ahli quran wa ahli islam wa ahli khair wa la tajalna wa iya min ahli syari wa tari innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mengingatkan lagi, jangan lupa ntar malam habis maghrib taklim, kemudian dilanjutkan habis isya musyafahat taksim baca Al-Quran ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.